Olahraga golf seringkali dikaitkan dengan gaya hidup mewah dan eksklusif. Tidak heran karena olahraga ini identik dengan para pengusaha, selebritis, dan kalangan kelas atas. Salah satu alasan utamanya adalah harga peralatan golf yang tidak murah, mulai dari bola golf khusus hingga sepatu berteknologi tinggi. Hampir setiap perlengkapan olahraga ini memiliki bandrol harga yang fantastis. Namun dari semua itu, tongkat golf adalah salah satu item paling mencolok yang bisa mencapai harga puluhan juta rupiah, terutama yang terbuat dari bahan-bahan premium. Dari segi tampilan, memang terlihat elegan, tetapi yang membuatnya mahal adalah proses pembuatan dan bahan yang digunakan. Pada video kali ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana tongkat golf mewah dibuat, mulai dari pemilihan bahan baku yang tidak biasa dengan standar penerbangan, hingga setiap elemen dipilih dengan seksama untuk menciptakan keseimbangan sempurna antara kekuatan dan kelenturan. Proses pembuatan ini melibatkan berbagai tahapan yang harus memenuhi standar kualitas yang sangat tinggi, di mana kesalahan sekecil apapun dapat mempengaruhi hasil akhir dan performa tongkat tersebut. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan golf di pabrik dengan metode pembuatan Amerika, yaitu dengan proses peleburan. Sementara itu, tongkat golf produk Jepang kebanyakan dibuat melalui proses penempaan yang rumit. Dapat kita bahas pada video lainnya. Kepala dari tongkat golf satu ini dibuat dari baja tahan karat dengan kualitas standar industri penerbangan. Untuk memproduksinya, pabrik memulai dengan membuat replika kepala stick dari lilin. Untuk membuat pola lilin ini, mereka menyuntikkan lilin panas ke dalam cetakan, dan setelah itu pola lilin tersebut dikeluarkan dan kelebihan lilin dipotong. Berikutnya, sebuah robot menyambungkan beberapa pola lilin dengan bagian lilin lainnya yang berbentuk seperti gauge and runner, istilah yang sering digunakan untuk jalur yang mengarahkan logam cair ke dalam cetakan pengecoran. Kemudian, robot mencelupkan pola lilin ini ke dalam material keramik cair sebanyak 4 kali dengan siraman pasir silika di antara setiap lapisan. Ketika keramik dan pasir tersebut mengeras, lapisan ini akan membentuk cangkang di sekeliling pola lilin. Setelah itu, pabrik melelehkan lilin sehingga cangkang tersebut kini menjadi cetakan untuk menuang logam ke dalam kepala stick golf. Sementara itu, di area pengecoran, sebuah tungku memanaskan batang baja hingga mencapai 1650 derajat Celcius, jauh di atas titik lelehnya. Berikutnya, teknik dalam menuangkan logam ke dalam cetakan ini sangat penting karena logam harus mengalir dengan kecepatan yang konstan untuk mencegah pembentukan gelembung udara. Setelah 5 jam, sebuah palu pneumatik memecahkan cetakan tersebut. Selanjutnya, para pekerja kemudian memotong gauge and runner tersebut untuk memisahkan kepala stick golf satu sama lain. Berikutnya, mereka menghaluskan sisa-sisa terakhir dari gauge and runner tersebut. Kepala golf ini akan dimasukkan ke ruang sandblaster yang akan menghaluskan permukaan logam dengan gesekan pasir.
Berikutnya, mereka menempelkan sebuah lencana logam yang bertuliskan nama model dan stick golf tersebut. Mereka juga akan menambahkan setetes cat otomotif, di mana warna cat ini menunjukkan sudut kemiringan dari stick golf tersebut. Dalam kepala stick golf terdapat 12 sudut kemiringan yang berbeda. Sekarang mereka melapisi leher kepala stick dengan epoksi, lalu memasangnya dengan stick ke dalam leher kepala stick. Sebuah palu pneumatik akan mendorong poros sedalam mungkin. Poros ini terbuat dari baja yang diekstrusi atau terbuat dari serat karbon. Selanjutnya, pekerja akan memotong pegangan sesuai dengan panjang yang diinginkan, tergantung pada model stick golf. Kemudian mereka menempatkan poros tersebut di atas spindle dan melapisi 10 inci bagian atas dengan pita perekat 2 sisi untuk menahan grip karet stick golf. Pekerja melumasi pita perekat dan bagian dalam grip sebelum memasang grip tersebut di atas poros. Garis laser membantu pekerja menyelaraskan grip pada posisi yang tepat. Hal ini sangat penting karena grip merupakan panduan bagi pegolf untuk memposisikan tangan dengan benar, sehingga hal ini sangat penting untuk ayunan yang baik. Selanjutnya, sebuah komputer membaca lie, istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan sudut kepala stick golf relatif terhadap tanah. Kemudian komputer membaca loft, istilah yang menggambarkan sudut dari permukaan kepala stick golf. Komputer tersebut kemudian memberitahu teknisi tentang penyesuaian apa yang perlu dilakukan. Setelah teknisi tersebut melakukan penyesuaian, komputer akan menganalisis ulang loft dan lie yang baru untuk memastikan produk yang sempurna. Ketelitian seperti inilah yang memastikan bahwa stick golf ini memenuhi spesifikasi kualitas dan kesempurnaan.